Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprijal dari Prodi S1 Psikologi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan exam dan cara mengoperasikan WordPress, mulai dari mengatur website dan mengupload beberapa artikel. Pertama-tama kita harus mendownload aplikasi exam dan aplikasi WordPress. Silakan klik download WordPress 5.6 di sini. Karena saya telah memiliki kedua aplikasi ini, jadi kita tinggal masuk ke Exam Control Panel dan mengaktifkan Apache-nya, klik Start, dan MySQL-nya, klik Start. Setelah muncul berwarna hijau, berarti kedua fitur ini telah berjalan dengan lancar. Setelah itu, karena saya telah membuat akun untuk website, jadi saya tinggal login di sini. Silakan klik localhost garis miring nama website yang telah dibuat. Di sini login. Nah, di sini di bagian sidebar terdapat post, media, laman, komentar, tampilan, plugin, pengguna, peralatan, dan pengaturan. Pertama-tama kita ke semua post. Nah, di post ini terdapat semua post tambahan baru, kategori, dan tag. Dan ini tampilan semua post. Di sini saya telah mengupload beberapa postingan. Di sini ada telah terbit 11. Kita bisa memilihnya semua ini dan melakukan tindakan massal seperti hunting atau pindah ke tempat sampah. Jika ingin mengupload artikel, silakan kita bisa klik di sini tambah baru atau di sini post atau di sini tambah baru juga. Kita klik di sini saja tambah post. Nah, ini adalah tempat pengerjaan untuk membuat artikel atau konten. Di sini saya sudah membuat contohnya di Word. Kita tinggal copy paste. Nah, di sini bagian judulnya tips saat touring bareng teman. Kita di bagian bawah sini adalah isi dari artikel tersebut. Kita copy paste saja. Ini adalah bagian paragraf. Ini paragraf pertama. Pada paragraf ini kita bisa menggantinya. Ini sebagai kutipan, penarai, tajuk, grup, performat, kutipan pesan, atau bait. Kita buat jadikan paragraf biasa saja. Kita ke paragraf selanjutnya. Terus kita ke paragraf selanjutnya lagi. Nah, karena di sini seperti list-list, jadi kita membuatnya menjadi bagian sunray. Kita paste. Nah, jadi begini kita telah membuat sunray. Kalau ini misalnya kutipan, kita tinggal menggantinya menjadi kutip. Nah, ini bentuk jika ini adalah kutipan. Karena ini paragraf, jadi kita kembalikan saja ke paragraf. Selain itu, banyak juga fitur pada paragraf ini yang bisa dilakukan. Kita klik ini. Nah, di sini terdapat
lebih banyak fitur seperti gambar, galeri, audio, sampul, berkas, media dan teks, video, tombol, kolom, grup, selengkapnya, pemisah halaman, pembatas, atau spasi. Setelah itu, kita ke bagian pengaturan. Kita ke blok dulu. Di blok ini kosong, karena kita belum memilih bloknya yang ingin diatur. Kita pilih untuk bagian pertama. Di sini kita bisa mengatur tipografinya, ukurannya yang ada standar, kecil, normal, sedang, besar, besar sekali. Di sini bisa dijadikan awalannya jadi huruf besar. Di sini seperti T, kita kasih normal saja. Setelah itu kita ke dokumen. Di dokumen ini terdapat status dan visibilitas. Kita pada visibilitas kita bisa mengubahnya menjadi publik, privat, atau terlindungi sandi. Kita publik saja. Di sini untuk terbitkan pastinya kita kasih secepatnya. Di sini terdapat permaling. Permaling itu seperti link ketika ingin mengakses artikel ini. Kategori. Di sini saya telah membuat beberapa kategori. Di sini ada mobil, modifikasi, motor, tak berkategori, tips and trick. Jadi postingan saya ini berisi tentang tips. Jadi kita masukkan di tips. Nah, jika kita ingin membuat kategori baru, kita klik ini, tambah kategori. Terus menulis nama kategorinya, misalnya saya mengenai helm. Habis itu kita tinggal klik tambah baru. Setelah itu kita menambahkan tag. Tag sama seperti kategori, cuman lebih terperincinya. Seperti di sini kita tulis tips. Nah, di sini ada rekomendasi tips and trick karena saya telah membuatnya sebelumnya. Dan kita tulis touring. Enter. Setelah ada dua tag di sini. Nah, di sini ada gambar andalan, gambar yang awalan ketika melihat beritanya. Kita pilih berkas, kita cari gambarnya, pilih ini. Setelah itu kita terapkan. Gambarnya sudah terupload. Setelah itu kita bisa melakukan tinjau. Di sini bisa ditinjau dari desktop, tablet, ponsel, atau langsung ditinjau dari tab baru. Di sini kita langsung tab baru saja. Nah, ini dia tampilannya, artikelnya. Setelah itu kita tambah gambar lagi di bagian bawahnya. Klik ini, kita bisa mencari galeri, klik unggah. Setelah itu kita bisa mencari gambar yang ingin dimasukkan. Ini saya masukkan yang ini. Nah, di sini kita bisa menambahkan caption pada gambar tersebut. Kita tulis saja. Setelah itu, jika kita ingin menyimpannya sebagai konsep, silakan klik ini. Tapi saya akan terbitkan, jadi kita mengklik di sini.
Dan di sini ada menanyakan apakah Anda sudah siap untuk menerbitkan. Kita klik terbitkan. Setelah itu, di sini terdapat link untuk mengakses postingan ini. Jadi kita langsung ke bagian WP admin aja lagi. Nah, di sini telah masuk tips saat touring bareng teman. Penulis saya sendiri, kategori tips and trick, tag tips and trick dan touring, dan ada tanggal terbitnya. Di sini kita bisa melakukan sunting, edit cepat, tong sampah, dan tampil. Di sini untuk ketika kita ingin mengeditnya kembali. Ini untuk mengedit cepat, hanya mengedit sebagian kecilnya saja. Di sini tong sampah ketika kita ingin menghapusnya. Di sini tampil ketika ingin menampilkan seperti ini tadi. Kita coba masukkan ke tong sampah saja. Nah, tong sampah ini tidak otomatis langsung terbuang, dia masuk ke sampah saja. Kita klik sampah. Di sini kita bisa hapusnya secara permanen atau kembalikan. Karena saya tidak ingin menghapusnya, jadi kita kembalikan saja. Kita ke semua postingan. Nah, ini dia semua postingannya. Setelah itu, kita ke bagian kategorinya. Nah, di sini juga bisa membuat kategori manual secara lengkap. Bisa namanya, looknya langsung. Bisa ada kategori induk dari sini yang telah kita buat, deskripsinya. Karena saya telah membuatnya, atau kita beri contoh saja. Di sini helm. Looknya kita tulis helm saja. Induknya enggak, dia akan menjadi induk jika tidak diisi apa-apa di sini. Kita tulis deskripsinya mengenai helm, mengenai helm. Setelah itu kita tambah ke kategori baru. Nah, di sini kita bisa melakukannya juga, something, edit cepat, hapus, dan tampil. Di sini ada deskripsi, tidak ada kalau saya. Looknya sama aja dengan namanya tadi. Di sini jumlah postingan yang telah menggunakan kategori ini. Ini ada 3, 2, 8, 2, 3. Selanjutnya kita ke bagian tag. Bagian tag ini hampir mirip dengan kategori, cuman lebih spesifiknya. Dan bisa lebih banyak, lebih dari 3 juga bisa. Kita bisa membuat tag baru di sini. Misalnya helm KYT. Di sini looknya saya tulis helm KYT. Deskripsinya mengenai produk helm KYT. Setelah itu kita klik tambah jika ingin menambahkan. Selanjutnya kita ke bagian media. Pada media terdapat pustaka dan tambah baru. Di sini kita bisa menambah baru atau memasukkan foto atau video yang ingin kita masukkan. Di sini tinggal pilih berkas. Kita tinggal memilih foto atau video yang ingin dimasukkan. Kita ke bagian pustaka. Di sini terdapat beberapa media seperti foto atau video yang telah saya masukkan pada web saya. Di sini terdapat keterangan something, hapus secara permanen dan tampil. Di sini ada penulisnya, saya sendiri.
Di sini kita bisa mengetahui ini foto kita uploadnya di postingan yang mana. Di sini saya posting yang tadi, yang touring, tanggalnya atau waktunya di sini 11 menit yang lalu. Kita bisa melihatnya juga gambarnya secara grid. Nah, di sini gambarnya akan terlihat lebih jelas. Di sini terdapat semua berkas. Kita bisa mencari berkas yang ingin kita cari, gambar, audio atau video, atau dokumen, pictures, arsip, atau tak terlampir. Setelah itu, kita ke bagian halaman. Untuk halaman, terdapat semua laman dan tambah baru. Di sini di bagian laman, hampir mirip dengan bagian posting. Di laman ini kita bisa menambahkan baru di sini hampir mirip dengan bagian posting tadi, cuman pada dokumennya berbeda. Ini ada slug URL, permalink, gambar andalan. Di sini saya telah membuatnya. Saya telah membuat beberapa halaman, yaitu blok kategori. Kebijakan privasi ini dari WordPress-nya sendiri, masih dalam berbentuk draft. Komunitas kami, media sosial tentang kami. Di sini terdapat tindakan massal juga, ada something, pindah ke tempat sampah. Ini gunanya apa? Ini gunanya untuk melakukan di bagian header website kita. Seperti ini. Ada beranda, kategori yang saya buat tadi, tentang kami. Ada media sosial, ada komunitas kami. Setelah itu, kita ke bagian komentar. Nah, di bagian komentar ini, kita bisa melihat segala komentar orang pada postingan kita. Di sini ada contoh komentar yang telah saya buat. Di sini kita bisa tolak, balas, edit cepat, hunting, spam, atau tong sampah atau menghapusnya. Di sini kita bisa melihat dia mengomennya pada postingan yang mana dan tanggal postingannya. Dan di sini saya telah membalasnya. Ada juga tolak, balas, edit cepat, hunting, spam, tong sampah. Ada tindakan massal juga, tolak, setuju, tandai sebagai spam. Setelah itu, kita ke bagian tampilan. Di bagian tampilan ini sangat banyak fiturnya seperti tema, sesuaikan, widget, menu, tajuk, latar belakang, info. Info ini tema yang saya install. Nanti kita jelaskan. Kita ke tampilan. Nah, di sini tema, terdapat beberapa tema yang bisa kita pilih. Di sini saya telah mendownload beberapa tema dan ada tema bawahnya juga dari WordPress. Saat ini saya menggunakan tema dari Info Magazine. Dan jika dirasa ini masih kurang, kita bisa mendownload tema baru di sini, tambah baru. Di sini terdapat sangat banyak tema, ada tema andalan, populer, terbaru, dan favorit jika kita telah menulisnya di bagian favorit. Ini terdapat beberapa tema yang bisa kita aktifkan atau kita bisa tinjau dulu. Di sini jika ada tulisan terpasang berarti saya sudah memasangnya. Tinggal aktifkan saja jika ingin mengaktifkannya. Misalnya kita ingin melihat tema ini, kita ketinjau saja. Seperti ini bentuk pada tema itu, tema ini. Jika kita ingin menginstalnya, kita
bisa klik install. Di sini saya tidak menginstalnya karena sudah memiliki tema yang saya gunakan. Kita ke tema lagi. Dan di sini kita bisa sesuaikan. Isi sesuaikannya ini hampir mirip dengan di sini. Widget sesuaikan, widget menu. Kita ke sesuaikan di sini saja. Nah, jadi di sini kita bisa sesuaikan tentang web yang telah kita buat sesuai dengan tema yang kita gunakan, Info Magazine. Kita bisa mengubah langsung tema di sini, mengubah dan menggunakan tema yang kita download. Saya tidak mengubahnya. Di sini terdapat versi Pro. Jika ingin menambah atau membelinya, silakan. Karena saya tidak menggunakan yang Pro, jadi beberapa fitur tidak dimunculkan. Di sini terdapat video atau demo. Ini link untuk ketika kita bingung cara menggunakan tema tersebut, kita bisa menonton link video tersebut atau demosnya. Setelah itu kita ke identitas situs. Di sini saya mengupload logo Total Otomotif di sini dan judul situsnya di sini. Slogannya ada di bawah judul situs dan logo untuk bagian situs kita yang ada di sini bagian atas. Setelah itu saya pencet ya, maaf, kita kembali ke sesuaikan dulu. Setelah itu kita ke bagian warna. Di sini kita bisa mengubah warnanya. Kita coba saja ubah bagian latar belakang. Di sini kita jadikan warna hitam. Jadi begini, ketika kita mengubah latarnya menjadi hitam, saya putihkan saja. Kita kembali. Di sini ada gambar tajuk. Gambar tajuk itu yang ada di bagian atas ini. Kita bisa sembunyikan gambar atau tambahkan ketika ingin mengganti gambar ini. Kita tambahkan gambar baru. Setelah itu kita gambar latar. Gambar latar itu gambar yang ada di latar nanti. Tidak terlalu kelihatan sama ketika kita mengganti warnanya tadi, cuma terganti bagian sampingnya saja. Setelah itu kita ke bagian menu. Menu nanti saja, karena di WordPress terdapat pengaturan menu juga. Kita kembali. Dan ini tampilan website kita. Ini beberapa postingan yang setelah saya upload. Di sini ada kategori motor. Kita bisa pencet di sini untuk melihat kategorinya, semua kategori motor, semua postingannya. Di sini ada kategori mobil. Bisa mencetnya juga, mengkliknya juga. Di sini ada fitur untuk mencari. Di sini ada popular post. Di sini ada kategori tips and trick. Kita juga bisa mengklik di sini untuk melihat semua postingan. Ada kategori modifikasi, kita bisa klik juga. Ini juga ada recent post, postingan terbaru. Ini postingan yang kita post tadi. Dan di bagian bawah terdapat Blender arsitek. Kita kembali. Selanjutnya kita ke menu. Nah, di menu ini kita bisa mengatur bagian atas tadi seperti yang ini. Kita ke home. Di bagian sini. Di sini
saya telah memasukkan beranda, kategori, dan kategori ini menjadi sub item, yaitu motor, mobil, tips and trick, modifikasi. Di sini ada tentang kami, media sosial, komunitas kami, sub item dari tentang kami, seperti ini. Ketika kita mengarahkan kursor ke tentang kami, ada media sosial, komunitas kami, kategori, ada motor, mobil, dan trik modifikasi. Nah, ketika kita ingin menjadikan ini sebagai berdiri sendiri, kita bisa mengklik di sini, membawanya ke bagian sejajar dengan tentang kami. Di sini kita simpan dulu, mau diperbarui. Setelah itu kita refresh di bagian sini. Nah, di sini muncul tentang kami sendiri, dan media sosial, ada komunitas kami. Kita kembalikan saja. Simpan menu. Setelah itu kita ke bagian tajuk. Tajuk sama seperti ketika kita masuk tema, ke arah tajuk langsung. Bagian atas, foto atas sudah tadi, langsung keluar saja. Setelah itu kita ke latar belakang. Ini latar belakang yang ada di widget tadi. Ini tema yang saya gunakan, info magazine theme. Untuk masuk, kita sudah masuk tadi. Ini untuk menyunting tema. Menyunting tema ini menggunakan bahasa HTML atau CSS. Jadi saya kurang paham di sini. Saya tidak mengubah apa-apa di sini. Di sini ada author, ada URL-nya, ada tema yang digunakan. Saya tidak mengubahnya. Kita ke bagian plugin. Pada bagian ini kita bisa menginstal atau mengaktifkan beberapa plugin yang tersedia di WordPress. Di sini saya telah mengaktifkan satu plugin migrasi semua dalam satu WP. Ini fungsinya untuk semua data blog Anda diimport atau ekspor blog atau puas dengan satu klik. Di sini untuk aktifkan, ketika kita ingin mengaktifkan, ini ada site kit by Google, migrasi semua. Kita bisa nonaktifkan juga ketika telah mengaktifkan. Ada Hello Dolly, Google Analytics for WordPress, dan Akismet anti-spam. Dan di sini jika kita ingin menambah plugin baru. Di sini sangat banyak plugin yang bisa kita install atau kita lihat dulu rincian lengkapnya. Di sini ada andalan, populer, disarankan. Kita ke bagian populer yang banyak digunakan. Di sini ada sangat banyak plugin yang bisa diinstal. Seperti ini saya sudah install, jadi di sini ada tulisan aktif. Di sini juga kita bisa lihat rincian lengkapnya. Ada deskripsi, instalasi, cara menginstalnya, FAQ-nya tentang plugin ini, catatan perubahan ketika ada update, screenshot itu mengenai fitur ini, menampilkan analisisnya, analisis view pada website kita nanti kalau kita sudah mengonline-kannya. Di sini ada ulasan.
Kita bisa melihat orang yang telah bagaimana nilai terhadap plugin ini. Setelah itu, jika kita ingin mengaktifkan, klik saja aktifkannya. Setelah itu, kita ke bagian pengguna. Di pengguna, di sini ditampilkan beberapa admin. Di sini hanya satu admin, saya sendiri, karena ini masih offline, jadi adminnya hanya saya sebagai local hostnya. Di sini terdapat tindakan sunting atau tampil, tindakan massal, bisa kita hapus, atau kita bisa menambahkan pengguna baru. Setelah itu kita bisa mengubah peran menjadi pelanggan, kontributor, penulis, editor, administrator. Klik rubah kalau kita mau mengubahnya. Di sini ada tambah baru, profil. Di sini ada peralatan. Ini peralatan berfungsi untuk jika Anda ingin mengkonversi kategori Anda menjadi tag, atau sebaliknya, gunakan convert kategori dan tag yang tersedia di layar import. Kita bisa mengkliknya ini. Saya tidak sana. Di sini ada import, export, kesalahan situs, ekspor data pribadi, hapus data pribadi. Di sini ada all-in-one WP migration, yang ini plugin yang telah saya install tadi. Di sini ada pengaturan. Kita ke bagian pengaturan. Di sini kita bisa mengatur judul situs. Ini total otomotif, slogannya. Di sini ada alamat URL situs, ada alamat email, peran pengguna baru, standar, bisa jadi kontributor, penulis, editor, administrator, dan ini kita bisa memilih format tanggalnya, zona waktu, kita tidak usah ubah, format waktu, dan jika ada perubahan kita klik di sini simpan perubahan. Setelah itu kita ke bagian menulis. Di sini pengaturan mengenai penulisan pada postingan website kita sendiri. Ada kategori post standar, format post bawaan, kita kasih standar aja. Membaca di sini. Di sini untuk mengatur bagian ketika ada pembaca yang membaca di situs kita sendiri. Di sini ada diskusi, media, bermaling, privasi. Selanjutnya kita ke bagian untuk mempost. Selanjutnya kita ke bagian memposting website ini hingga bisa dikunjungi beberapa orang. Kita ke bagian pertama-tama kita masuk ke kosong web localhost. Di sini saya masuk yang gratis saja menggunakan 000 web host karena gratis. Klik daftar sekarang. Di sini kita pilih yang gratis saja dengan fitur yang terbatas. Ada limitnya di sini. Kita klik daftar gratis. Di sini saya sudah punya akun. Kalau teman-teman belum punya akun, silakan daftar email
dan membuat password dan lalu klik daftar. Sini saya sudah punya akun. Login. Ya. Nah, ini ada tampilan dalam 00 web host untuk menghosting web kita yang telah kita buat tadi. Di sini kita masuk ke kelola. Setelah itu, kita telah masuk ke bagian website kita. Kita ke install WordPress. Kita klik install. Kita save passwordnya. Di sini saya telah menginstal WordPress di web hostnya. Kita pergi ke halaman konfigurasi. Kita login. Jadi di sini kita telah masuk ke bagian WordPress web hosting. Di sini tampilannya sama seperti WordPress offline yang kita gunakan tadi. Di sini ada WP migration, bisa ekspor, import. Untuk mengupload website kita menjadi online, kita harus mengekspor dari web yang kita buat tadi. Di sini dari localhost kita ekspor dulu, ekspor ke berkas. Setelah itu kita klik unduh. Setelah terunduh, kita cek apakah sudah terunduh di download. Ini sudah terunduh localhost. Setelah itu kita ke bagian localhost yang online tadi. Kita import file yang tadi. Ini dia. Kita tunggu. Oke, di sini proses impor sudah berhasil. Situs Anda telah berhasil diimport. Di sini ada tulisan simpan struktur permalink atau membuka jendela baru, atau opsional tinjau plugin membuka jendela baru juga. Kita klik selesai. Di sini situs kita telah berhasil. Kita coba buka. Kita copy linknya. Buka di tab baru. Kita mencoba membukanya. Ya, di sini telah selesai terupload, masih loading. Kita tunggu sebentar. Mohon dimaklumi, jaringan di rumah saya kentang. Baiklah, inilah tampilan website yang telah saya buat dan telah di-online-kan di 000 web host. Ini tadi otomotif, ini beranda. Di sini ada kategori, ada tentang kami, bisa diklik, dan ini ada berita tentang motor. Ini bisa dipencet ini untuk melihat semua postingan tentang motor, dan di bawahnya ada menu cari. Di sini ada kategori mobil dan kita bisa melihat untuk semua postingan yang mengenai mobil. Di sini di sidebar ada popular post. Di sini ada komentar terbaru.
Selanjutnya ada kategori tips and trick di sini, dan kita bisa ngeklik di sini semua postingan mengenai tips and trick, dan di sini ada recent post atau post terbaru. Di sini ada kategori modifikasi, dan di bagian bawah terdapat kalender, arsip postingan, tag. Di sini kalian bisa ngeklik mau mencari tentang apa, dan di sini ada tambahan. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.